Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini saya akan membahas sedikit analisis yang unik ya, di mana analisis sudah cukup terkenal ya. Analisis ini cukup terkenal baik di Indonesia maupun dunia, baik dimainkan di pasar forex, saham ataupun cryptocurrency. Teknik analisis ini dinamakan Elliott Wave. Oke, nah Elliott Wave ini banyak sekali dipakai dan dipercaya oleh sebagian trader atau sebagian investor. Bagaimana jika pasar terjadi suatu gerakan yang sama didampingi dengan pola tertentu? Nah, ini sebenarnya teori yang cukup berat untuk dibahas. Bahkan Elliott Wave ini ada bukunya yang mungkin cukup tebal ya. Kalau memang untuk kalian baca ini cukup tebal. Tetapi coba kita sederhanakan saja menjadi sebuah teknik yang mudah dimengerti bagi pemula. Tapi bagi kalian yang sedikit tertarik ataupun sangat tertarik bagi Elliott Wave, silahkan saya sarankan untuk membaca bukunya karena memang ada bukunya tebal banget dan itu benar-benar terperinci. Oke, kenapa saya membahas Elliott Wave? Cara teknik analisis di dalam Big Bond kemarin ya, saya trade, oke. Nah, di sini saya melihat yang garis di mana mirip sekali dengan Elliott Wave yang akan kita bahas sekarang. Ini saya menggunakan time frame sebesar 1 jam ya. Elliott Wave ini banyak sekali kalian cari teori di atas kertasnya ya. Teori di atas kertasnya ini banyak sekali, maupun baik di Google ataupun dimanapun kalian bisa mendapatkan. Nah, kalau misalkan kalian searching di dalam Google ya, di dalam Google Elliott Wave ini banyak sekali gambarnya ya, kurang lebih seperti ini gambarnya, kurang lebih seperti ini. Jadi Elliott Wave ini semacam seperti pembentukan pola yang percaya bahwasanya jika terjadi pola seperti ini, maka bisa dipastikan kita bisa membaca pasar ya. Kita bisa membaca pasar supaya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Ini biasanya sih dipakai di forex ataupun saham, ataupun beberapa para trader cryptocurrency yang mengerti tentang Elliott Wave ini. Elliott Wave ini terjadi ya, membentuk beberapa pola ya, pola 1, pola 2, pola 3, pola 4, dan pola 5. Abaikan pola A, B, C ini. Kita fokus ke dalam pola 1, pola 2, pola 3, pola 4, dan pola 5. Nah, biasanya pola pertama ini ditandai dengan seperti gundukan kecil seperti ini ya. Pola kedua ini seperti halnya koreksi ya, koreksi tetapi tidak menyentuh low-nya, yang dari kita tarik garis yang pertama ini. Nah, yang paling sering diperdebatkan antara ini adalah Elliott Wave atau bukan. Biasanya terjadi di antara 2 dan 3-nya ini ya. Kita lihat candle Big Bond aja di dalam Bitcoin dengan menggunakan time frame 1 jam ya. Apakah bisa menggunakan time frame lebih dari 1 jam atau kecil? Bisa, tetapi yang paling ideal adalah time frame 1 jam. 30 menit juga boleh, tetapi kalau misalnya di bawah 30 menit itu saya sarankan jangan memakai teori seperti ini karena pergerakannya cukup sangat fluktuatif ya. Nah, ini misalkan seperti ini ya. Coba kita arahkan terhadap garis. Kita ambil dari sisi low di sini ya, sisi low di sini, sisi low di sini. Kita ambil di sini ya. Oke. Nah, ini adalah garis 1. Pola 1 biasanya, pola 1. Lalu pola keduanya adalah dari sini, dari titik ini ya, dari titik ini. Ini ke sini. Nah, ini dinamakan pola 2, oke. Nah, yang sering menjadi perdebatan adalah apabila pola kedua ini berakhir hanya singkat saja, ini bukan dinamakan Elliott Wave. Dengan catatan, pola ketiga harus lebih panjang daripada pola pertama. Ini kan pola 1 ke atas ini ya. Sesuai dengan gambar ini, kalau misalkan kalian cukup bingung, bisa sambil dibantu Google. Pola 1 adalah pucuk di sini. Pola kedua adalah koreksi dari titik 1, tetapi syaratnya harus tidak boleh lebih dari low-nya di sini ya. Yang menjadi sering kesalahan adalah kalau misalkan pola ketiga ini hanya terjadi separuh di sini, ini belum bisa dikatakan untuk menjadi Elliott Wave. Candle-candle seperti ini bukan menjadi sesuatu yang sempurna, atau bukan kita harus bisa menyempurnakan itu ya. Tetapi tidak bisa. Harus sesuai dengan gambarnya gitu, nggak bisa ya guys, nggak bisa ya. Jadi Elliott Wave ini bisa. Ini maksudnya yang pola pertama di sini ya guys, di sini ya. Tadi saya coba di sini. Pola pertama itu di sini, lalu pola kedua di sini, dan pola ketiga ini harus memang jauh lebih panjang daripada bullish yang pertama ya. Mulai dari sini hingga ke sini ya guys, hingga ke pucuk ini. Nah, ini pola pertama, pola kedua, pola ketiga ini ya.
Ini pola pertama nih, ini pola kedua, dan ini pola ketiga. Dan biasanya Elliott Wave ini diakhiri oleh semacam seperti ini ya. Kalau memang sudah dipucuk seperti ini ya, kalau memang sudah dipucuk seperti ini lalu membentuk pola keempat dan pola kelima, biasanya ini akan terjadi tren penurunan, alias yang tadinya tren ini bullish bisa menjadi berlawanan alias bearish, yaitu tren ABC. Kita gambarkan secara gambar seutuhnya ya, seutuhnya. Ini memang belum sampai ke pola ketiga ya, belum sampai pola ketiga secara garis besar. Tapi kalau memang kita perkecil lagi, bisa jadi polanya adalah seperti ini. Bisa jadi polanya adalah di sini ya. Ini yang pertama ke sini ya, ini ke sini. Kita coba perbesar aja. Jadi ini semacam saya ambil secara garis besarnya, guys. Saya ambil secara garis besarnya ya. Harusnya pola pertamanya di sini, pola keduanya di sini, pola ketiganya di sini, pola keempatnya ini gagal menjadi Elliott Wave ya. Tapi kalau misalkan kita, jadi gini, segala macam teori itu tidaklah mutlak. Segala macam teori itu tidak mutlak sesuai dengan teori apa yang ada di dalam lapangan. Nah, tetapi dengan kemiripan-kemiripan seperti ini ya, bisa jadi walaupun memang ini bukan Elliott Wave, tetapi yang saya maksud adalah perbantuan antara teori Elliott Wave, support resisten ini bisa dikombinasikan menjadi sebuah titik cerah. Nah, kalau misalkan di sini titik resistennya adalah area 61.000 dan tiba-tiba dia turun kembali ya, dia turun kembali terhadap sekitar 54.000 dan mantul kembali hingga menjelang 60.000 ya, terus langsung turun kembali ke 54.000 dan kita bisa tarik garis di sini ya. Kita tarik garis kayak gini. Kita tarik garis kayak gini nih ya. Pada saat area pola yang seperti ini, pola yang ini nih, pola yang ini nih ya, pola yang ini mulai dari titik terendah 46.000 sampai ke 62.000, biasanya ini akan mengulang pola yang sama seperti halnya teori si Elliott Wave itu tadi. Elliott Wave percaya bahwasanya suatu harga itu akan terjadi selama berulang-ulang. Walaupun memang ini bukan teori Elliott Wave, dari Elliott Wave ini bisa kalian searching dimanapun ya. Tetapi ini bukan saya menunjukkan Elliott Wave-nya, tetapi ini menunjukkan bagaimana si polanya ini mirip dengan Elliott Wave dan kita kombinasikan dengan support resisten. Dari sini kita bisa melihat bahwasanya pada saat area 46.000 dan menuju ke 62.000 ya, ini seketika tidak ada koreksi, adapun koreksi hanya sedikit-sedikit. Nah, ini kemungkinan besar ini akan terjadi juga di sini. Sekarang ini adalah tes support di area 54.000 ya. Apabila dia menembus ke angka 52.000, ini 90% bisa dipastikan akan ke bawah, guys. Ke tembus ke 48.000 atau mungkin ke 46.000. Tetapi kalau misalkan dia kuat di sini di area 54.000 ini ya, di area 54.000 ini kemungkinan besar 90% atau 80% ini akan kembali lagi untuk mencoba menjebol resisten yang atas ini, balik lagi ke 57.000. Jadi kalau misalkan kalian bertanya pada saat di era sekarang di 54.000 ini ya kan, dengan mensatukan antara teori Elliott Wave walaupun ini bukan Elliott Wave ya, dengan teori support resisten, kita bisa melihat sekarang tidak boleh melakukan apa-apa. Oke, kita menunggu saja ke area 52.000. Apabila ke memang area 52.000, kita bisa mengambil open posisi short dengan menggunakan leverage yang wajar ya. Ingat ya, leverage yang wajar kurang lebih 10 kali sampai 20 kali lipat saja. Atau mungkin kalau misalnya kalian pengen main aman adalah memakai leverage kecil tetapi modalnya dibesarin. Itu bisa menghindari loss, oke? Kalau memang sudah di area 52.000, bisa kalian open short ke 48.000 atau ke 49.000 lah minimal. Tapi kalau misalkan ini berbalik ke area 56.000, ke area 56.000, ini bisa dipastikan akan balik lagi ke area 58.000 alias tes resisten. Nah, daripada kita ketinggalan momen, saya ini biasanya menggunakan trigger order, oke? Market order ini kita langsung ubah saja ke trigger order ya di sini. Terus masukkan ke trigger price-nya, misalkan saya mau ke 52.000 ya. 52.000 dengan menggunakan margin $40 misalkan ya. Dengan menggunakan leverage 20 kali lipat. Take profit-nya ini saya atur ke 25% saja. Ke 25% saja. Ini saya ambil order short, oke? Short ya. Saya mengatur trigger price 52.000 ya, di harga 52.000 ke marginnya 40 dengan menggunakan leverage 20 kali lipat dan take profit 25%. Stop lossnya ya seperti biasa ya, 80%-an, dan kita mengambil posisi short seperti ini. Kita cek apakah trigger ordernya sudah aktif ya, di harga 52.000 menggunakan margin $40
dan leverage 20 kali lipat. Begitupun kalau misalkan kalian yakin ke 56.000. Tetapi kenapa saya hanya memasang margin alias memasang modal hanya di short saja? Dilihat dari seperti ini ya, antara support dan resistennya andai kata ke 56.000 ini belum jelas kawan. Oke, kalau menurut saya belum jelas. Ini masih bisa saja naik atau bisa turun lagi kembali ke 54.000. Jadi saya lebih yakin terhadap pola sebelumnya. Kadang pola sebelumnya ini adalah lanjut ke atas terus seperti ini ya, bullish parah seperti ini dari area 46.000 ke 62.000 ya. Saya lebih yakin saya mengambil posisi aman short setelah 52.000 daripada saya mengambil open posisi long 56.000 ke atas, walaupun memang ada kemungkinan ke atas. Tetapi saya sekali lagi bilang bahwasanya kalaupun andai kata candlestick ini ke 56.000 lagi, itu belum tentu dia akan naik kembali atau dia akan ke posisi 58.000 ke atasnya. Bisa saja balik lagi ke supportnya untuk menembus supportnya, untuk menjadikan si support ini menjadi resisten dan akhirnya dia turun ke area 46.000 kayak gitu ya guys. Jadi walaupun saya ada berkeyakinan kalau 56.000, tetapi keyakinan saya lebih besar untuk mengambil open posisi short di area 52.000 karena memang sudah menembus si supportnya ini tadi. Nah, ini adalah teknik kombinasi antara Elliott Wave dan support resisten, walaupun memang nanti banyak sekali yang protes, oh Elliott Wave kan bukan begitu. Memang bukan begitu, karena kalau misalkan kita nunggu Elliott Wave itu kadang-kadang ya sangat lama sekali dan memang polanya itu sangat jarang sekali terjadi. Kalaupun terjadi memang mungkin di candle time frame itu memang iya, kadang-kadang candle time frame 1 jam itu iya, kadang-kadang di time frame yang lainnya itu berbeda, karena time frame itu polanya sedikit-sedikit berbeda. Nah, itu adalah analisis saya tentang harga Bitcoin kali ini menggunakan kombinasi antara bisa dibilang ini ya kali ya, Elliott Wave KW ya dengan support resisten kayak gitu. Karena mungkin banyak sekali mungkin penggemar Elliott Wave yang bicara bahwasanya oh ini nggak gitu, emang nggak begini. Siapa bilang Elliott Wave seperti ini? Bukan. Saya hanya mengkombinasikan antara teknik keyakinan harga yang bersamaan dan support resisten kayak gitu aja sih ya, dan logika tradingnya juga. Karena logikanya kalau misalnya di sini terjadi instan beli selama panjang ini, bisa jadi akan terjadi instan sell bersamaan juga pada saat area si support ini tertembus. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video dari saya. Saya Andi Firmansyah, use your logic, salam traders.